Yuk, konco Inggris yang gembira. Kembali lagi ya di Nyocot Podcast. Sudah lama kita nggak bikin konten Nyocot Podcast ini. Padahal ini konten yang cukup mudah ya kan. Aku tinggal nyocot aja. Kalian mendengarkan, kalian mengambil maknanya insya Allah ya kan. Sambil kerja, sambil tiduran, sambil makan, sambil apalah ya gitu, terserah kalian gitu ya. Itu dari Nyocot podcast ini ya. Barangkali kalian kalau belum tahu tentang Nyocot Podcast, monggo nanti kalian jelajahilah playlistku podcast. Ya itu isinya Nyocot Podcast semua ya. Ada pesan-pesan hidup, ada ini juga budaya ya, terus kita bahas apalah yang lain gitulah pokoknya ya. Itu. Oke, hari ini kita bakalan membahas masalah yang mungkin ya ini popularitasnya udah mulai menurun sih ya, yaitu penggunaan kata dasar primitif gitu ya. Itu konteksnya negatif banget, dalam artian kalian mengatakan seperti itu kepada orang lain yang mungkin ya dia itu agak gaptek, misal ya gaptek itu gagap teknologi ya kan, jadi kurang tahu mengenai teknologi, atau mungkin pandangan atau pemikiran orang tersebut yang tidak sesuai dengan pemikiran kalian, pemikiran yang mungkin pemikiran lama, pemikiran kuno gitu kan, mungkin masih sesuai dengan adat kuno, adat zaman dulu gitu kan. Terus kalian caci si orang tersebut, dasar primitif kayak gitu ya kan. Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah apa gitu kan. Faktanya ya, nenek moyang kita, leluhur kita dahulu, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita ya, itu peradabannya itu jauh banyak yang jauh lebih baik daripada kita sendiri sekarang ini, bro, guys ya. Bukti sudah ada di channelnya Kisah Tanah Jawa. Kalau kalian belum tahu ya kan, kalian monggo search di YouTube. Kalau nggak salah kontennya mereka yang berada di Candi Sukuh ya kan. Di situ kan kalau nggak salah kan candi-candinya kan terkesan sangat erotis gitu ya, pahatannya dan bentuknya gitu ya. Dan bahkan ada alat vital manusia baik pria maupun wanita dalam bentuk candi atau ukiran di Candi Sukuh tersebut ya kan. Nah, tapi sejatinya itu bukan malah menunjukkan kalau nenek moyang kita dulu itu mesum, bukan. Ketika digali lagi ceritanya, sejarahnya dan lain sebagainya, ternyata justru Candi Sukuh itu dibuat menjadi suatu monumen sebagai peringatan dari kaum Hawa ke kaum Adam, ya kan, dari kaum wanita ke kaum lelaki, bahwasanya kalau punya nafsu itu harap dijaga. Jangan asal melampiaskan ke orang lain yang mungkin bukan pasanganmu ya kan, main sama orang lain dan lain sebagainya ya kan, gak setia dengan satu pasangan. Nah itu justru pesannya itu sebagus itu. Karena dulu sendiri di video tersebut ya, di videonya Kisah Tanah Jawa yang membahas tentang Candi Sukuh itu diceritakan kalau dulu itu malah bahkan ada alat untuk ya mungkin sekarang kita apa sih, kita kenalnya kan mungkin dengan apa, celana dalam gitu kan ya, menutupi, dan ya mungkin fungsinya cuma menutupi aja gitu kan, biar aurat gitu kan, biar nggak aurat. Tapi kalau dulu itu katanya itu ada celana khusus ya kan, emang dibuat untuk gembok kemaluan kalian gitu ya kan. Itu cukup interesting juga, cukup menarik juga gitu kan, bahwa ada alat seperti itu, ada fakta seperti itu di zamannya leluhur kita dulu, zamannya nenek moyang kita dulu. Itu menarik gitu kan. Dan dari situ kan kalian udah bisa mikir seharusnya, oh ternyata peradabannya nenek moyang kita dulu yang kalian katain primitif itu lebih baik daripada sekarang. Oke, sekarang kalian introspeksi, kita ulangi mungkin beberapa rangkaian kejadian yang ada di Indonesia ya kan. Kita di Nusantara ya kan, nggak usah jauh-jauh di Indonesia.
masih banyak lelaki-lelaki, entah itu hidung belang maupun yang udah beristri pun, itu kadang masih jajan sembarangan, dalam artian masih masih sering cari-cari orang lain gitu loh untuk melampiaskan hawa nafsunya. Bayangin kalau sama nenek moyang kita dulu, kalau sekali dia kayak gitu langsung dihukum kayak gitu, jangan sama istrinya gitu kan. Jadi langsung dikasih sempak, lockdown lockdown dalam bentuk sempak itu tadi ya, untuk alat kelaminnya gitu kan, alat kelaminnya pria gitu. Jadi memang ya seperti itu. Dan ya terserah kalian bisa percaya nggak percaya gitu kan, bisa percaya nggak percaya. Tapi kalau aku sendiri, setiap aku lihat videonya Kisah Tanah Jawa itu, aku selalu introspeksi diri. Entah itu nanti urusan terakhir itu ceritanya bener apa enggak ya kan. Pokoknya kita ambil dulu baik buruknya ya kan. Yang buruknya kita pilah-pilah, yang baik kita masukkan ke diri kita sendiri gitu kan. Dibuat untuk introspeksi diri, untuk mawas diri. Bukannya malah memprotes dalam artian, wah aku ceritanya bener ta, kayak gini ta, hoax, ini nggak percaya, aku nggak percaya gitu, ini ada-ada aja gitu kan. Tapi ya kenapa kok kalian repot-repot berkomentar seperti itu? Bukannya lebih baik kalau kalian introspeksi diri ya kan. Entah terlepas itu cerita bener atau enggak ya kan, karena lebih baik kan kita introspeksi diri dari cerita tersebut ya kan, dari sejarah tersebut. Meskipun kita belum tahu kalau itu sejarah emang valid atau bener atau enggak ya kan, kita ambil positifnya aja dalam segala hal itu ya. Jangan ambil yang negatifnya dan jangan langsung tersolot emosi macam-macam dan lain sebagainya. Kalian pikirin dulu matang-matang ya kan. Dan kita kembali lagi ke bahasan kita, yaitu banyak netizen Indonesia ya, yang tak lihat sih banyak milenialsnya ya kan. Dari netizen atau manusia yang pakai celaan dalam bentuk dasar primitif ke orang yang mungkin ya itu tadi di awal udah tak ceritain, mungkin gagap teknologi ya kan, mungkin nggak tahu pemikirannya itu pemikiran lama ya kan. Misal kayak kalau di Jawa itu kan, kalau kita mau menikah itu kan ada yang namanya ngunduh mantu dan lain sebagainya ya kan. Mesti itu dipersiapkan dengan baik-baik ya, dengan baik-baik ke rumahnya si cewek, keluarga yang cowok, terus nanti kalau bisa ya keluarga cewek ke keluarga cowok dibicarakan baik-baik gitu kan. Prosesnya kan lama gitu kan, itu budaya Jawa ya kan, budaya Jawa. Terus nanti ada sesi temu manten dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah mungkin bagi sebagian millennials proses-proses tersebut itu merepotkan ya kan. Atau mungkin ya contohnya lain lah ya, ini aku ngambil contohnya mungkin pernikahan gitu kan. Nah terus si millennials tersebut mungkin merasa gak sanggup untuk melakukan atau keribetan tersebut itu dilakukan. Akhirnya kayak mencela dasar primitif gitu ya kan. Karena ya ini budaya Jawa ya dari dulu banget gitu kan. Ngunduh mantu, sesi temu manten dan lain sebagainya, itu kan budaya Jawa banget gitu kan. Dan mungkin karena pengaruh budaya modern dan lain sebagainya ya kan, budaya dari agama yang kita anut juga, akhirnya ya itu tadi beberapa prosesi dari pernikahan budaya Jawa itu banyak yang dikurangi gitu kan ya, ngambil yang dari budaya agama gitu kan. Misal kayak gitu. Ini kita ngambilnya konteks pernikahan, tapi sebenarnya ada banyak banget gitu kan, ada banyak banget. Kayak misalnya dalam suatu perdebatan atau argumentasi, si anaknya ini tadi merasa ya itu tadi lawan bicaranya mungkin tata pemikirannya itu masih kuno ya kan, kayak mungkin berkaitan dengan hal mistis juga bisa ya. Misal kayak gunung meletus, ada awan panas dan lain sebagainya membentuk sesuatu gitu, terus kita orang Jawa pasti bakalan menafsirkan hal itu berbagai macam ya toh, karena ya itu kepercayaan kita juga, itu budaya kita gitu kan. Nah mungkin ada milenials yang kurang setuju dengan budaya tersebut ya kan. Akhirnya dia bilang dikit-dikit mistis, dikit-dikit gaib ya kan, dikit-dikit mistis, dasar primitif gitu. Gitu ya, itu juga salah satunya. Dan ya bukannya nggak setuju bro ya,
aku sendiri sih kalau dikatain primitif ya malah alhamdulillah. Berarti levelku sesuci leluhur kita dulu ya kan, sebaik leluhur kita dulu. Jangan salah sangka kalian. Jangan mikirnya kalau malah leluhur kita itu dulu lebih buruk daripada kita, jangan. Justru leluhur kita dulu ilmunya lebih pure. Entah itu tentang dunia, entah itu tentang akhirat, mereka lebih paham loh guys. Malu guys, banyak research yang mengatakan kalau Indonesia ini pusat peradaban dunia. Dalam artian banyak ras yang dilahirkan di tanah Nusantara ini di tahun 1000 ke bawah ya, 1000 ke bawah gitu kan. Mungkin malah ribuan tahun yang lalu itu katanya ada research yang mengatakan kalau Indonesia itu malah justru tempat munculnya ras-ras yang ada di dunia sekarang gitu loh. Kalau itu bener malu guys gitu kan. Dan ya kalau kita ini mau cocokologi ya, mau tok-gadok ya, ini bisa juga gitu kan. Karena melihat juga videonya yang kisah tanah Jawa itu yang membahas mengenai piramida di Garut ya kan. Kalau piramida Garut atau di mana gitu, pokoknya yang di Jawa Barat itu aku lupa. Itu umurnya lebih dari sekian juta tahun loh guys. Dan itu tersusun seperti itu kan disusun oleh nenek moyang kita sendiri gitu kan. Jadi tua banget nenek moyang kita ini sudah membangun peradaban mereka sendiri sebelum pada akhirnya ada kerajaan dan lain sebagainya jadi Indonesia gitu kan. Itu beliau-beliau ini udah jalan dulu gitu kan. Apalagi di situs yang ada di Jawa Barat itu yang entah piramida atau apa gitu ya, pokoknya situs itu yang dibahas kisah tanah Jawa itu mereka dengan membangun situs tersebut itu sekaligus jadi kerajaan juga, alias tadi perkumpulan orang-orang ya kan, dibuat ritual, dibuat ibadah juga, ibadah mereka pada saat zaman itu ya kan. Terus untuk mengukur astronomi juga ya kan, untuk melihat di langit ya kan, menentukan kapan panen, kapan harus semai bibit, kapan harus nuai, kapan harus manen, kapan harus ngasih air gitu kan. Nah, di sini kan udah kelihatan gitu loh. Ternyata nenek moyang kita itu malah lebih hebat daripada kita. Entah itu di bidang astronomi, padahal ya teleskop belum ada loh. Tapi mereka udah bisa ngukur, beliau-beliau udah bisa ngukur pagi siang malam, pengukuran waktu ya kan, musim untuk panen dan lain sebagainya, untuk ternak ya toh, dan lain sebagainya. Ya gimana? Ya is okay gitu kan mungkin, tapi kan bang, dasar primitif itu kan guyon bang, itu kan bercanda lah, gak usah baper. Nah wis, kalau gitu mah repot guys, kalau gitu repot. Kalau segala hal itu bisa diselesaikan dengan kalimat gak usah baper, yaitu penjara kosong guys. Kalau segala kesalahan kalian selesaikan dengan gak usah baper, bisa diselesaikan dengan kata gak usah baper, penjara kosong guys. Orang-orang yang bikin klarifikasi video setelah bersalah itu jadi berkurang guys. Kalau kalian udah menyinggung orang lain, dalam artian ini sumpah, kalau leluhur kita lihat sikap kita kayak gini ke beliau-beliau, nangis pasti beliau, sedih. Kalian ngatain orang lain dengan kata-kata primitif, dasar primitif. Satu, kasihan orangnya yang kamu katain. Dua, kasihan nenek moyang kita dulu yang ternyata kehidupannya lebih bagus daripada kita. Entah itu secara moral ya kan, secara kepercayaan, secara tutur kata lebih bagus daripada kita sekarang. Malahan gitu loh. Jadi sedih kalau beliau lihat itu sedih. Ya yes, terserah kalian lah. Misalnya kalian tetap ngotot, ya bercanda itu bang, gak usah baper lah gitulah ya. Ya itu terserah kalian ya. Tapi ya itu tadi, kalau segala hal kalian berbuat kesalahan atau hal yang negatif menurut orang lain ya kan, alias pokoknya kalian jadi orang yang paling egois dunia, pokoknya jokes kalian itu yang paling bener, yang paling gak bisa dikritik ya kan, ya repot guys, penjara kosong. Kalau kalian kebiasaan ngejok seperti itu, akhirnya jadi suatu kebiasaan baru, suatu kebiasaan yang sangat buruk dalam pergaulan dan tutur kata kalian. Jangan dibiasakan kalau bisa ya. Itu pesanku ya kan, pesanku untuk kalian, apalagi kaum millennials
Karena banyak banget yang pakai kata dasar primitif, celaan kata dasar primitif itu dari kalian-kalian yang mungkin dari kelahiran millennials gitu kan, yang mungkin dari lingkungan, dari orang tua, atau mungkin dari sekolah malah itu nggak diajarkan tentang tata krama macam kayak gini. Ya mudah-mudahan kalian bisa sadar, introspeksi diri. Kalau enggak ya monggo dislike aja video ini, kalian gelut di kolom komentar monggo gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kalian dinginkan kepala, kalian pikir lagi omonganku ini bener apa enggak gitu kan. Nah, monggo tak serahkan ke kalian. Karena ya tadi, kalau kalian melakukan kesalahan, segalanya bisa diselesaikan dengan kata jangan baperan. Ih kok baperan, penjara kosong guys. Gitu? Nanti kalau orang tersebut nggak terima, dalam artian kalian diajak gelut atau gimana, terus nanti dibawa ke mungkin ke pihak yang berwajib, ya kalian yang salah. Soalnya kalian yang melontarkan kata negatif tersebut duluan. Itu konteksnya negatif loh. Tapi kalau aku sendiri udah tahu leluhur kita, nenek moyang kita dulu, mbah-mbah kita itu hebat, aku justru malah seneng dikatain dasar primitif pemikirannya. Wah aku seneng malah, oh ya Allah, aku berarti worth it gitu kan, worthy aku. Aku worthy, aku sehebat leluhurku, alhamdulillah gitu ya. Sekarang kalau di logika itu nggak cocok guys. Kalau kalian ngatain orang itu dengan sebutan dasar primitif. Leluhur kita hebat, nenek moyang kita hebat, mbah-mbah kita dulu hebat. Kasihan beliau-beliau kalau mendengar kata tersebut dari mulut kalian, atau mungkin dari jari jemari kalian yang di sosmed mungkin gak ada ampun gitu ya. Sedih beliau-beliau guys kalau lihat gitu kan. Ya semoga dengan adanya Nyocot podcast ini dan kita bahas masalah dasar primitif ini, banyak millennials yang tercerahkan, terbukakan pikirannya, dan mulai belajar berhenti untuk memakai kata ini lagi, dan lebih belajar tata krama untuk mendengarkan argumentasi orang lain dengan sehat dan baik gitu ya. Kritis boleh, tapi bodoh jangan ya, gitu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya kan, kalau kalian ada request pengen bahas apa gitu kan, bahas fenomena apa yang ada di Indonesia, di Nusantara, atau di luar negeri yang berhubungan dengan Indonesia tentunya, monggo kalian langsung komentar aja saran kalian di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar seperti biasanya ya. Jadi di video ini juga sama, monggo kalau kalian pengen diskusi dengan sehat dan baik di kolom komentar juga ya. Like, subscribe, share, gak ada yang berubah, tetap terserah kalian sakarepmu guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, di Nyocot podcast berikutnya, dengan bahasan yang mungkin member-member sama lah ya, sama kayak yang dibahas kita hari ini. Terima kasih, matur suwun sudah menonton. Bye bye.